Travel Lovers. Kita sekarang ada di House Museum Haw Par Villa. Ini bagian Haw Par Villa. Nanti Ya. tentang Haw Par Villa kita akan jelasin juga. Ya. Karena ini udah sore dan waktunya mau hampir tutup, kita langsung masuk aja. Yuk. Oke. Ya, Travel Lovers, jadi Haw Par Villa ini adalah taman bermain mitologis Tionghoa yang letaknya di sepanjang Pasir Panjang Road. Dibangun oleh seorang pengusaha Tionghoa bernama Burma Au Bun Hau. Nah, dibangunnya ini di tahun 1937. Lalu dijadikan taman bermain pada tahun 90-an. Tempat ini udah beberapa kali mengalami renovasi loh. Dan sampai sekarang tetap menjadi salah satu tujuan wisata yang unik di Singapura. Dan yang ini dari Indonesia, Toraja. Ya, ini salah satu dying culture heritage. Ya, ini salah satu contoh makamnya seperti ini. Di Haw Par Villa ini ada dua area utama. Yang pertama, taman yang berisi lebih dari 1000 patung dan ada 150 diorama yang menggambarkan adegan dari cerita rakyat dan sejarah di berbagai aspek Konfusianisme Tiongkok. Lalu yang kedua ada Hell's Museum, yang merupakan museum pertama di dunia yang mengeksplorasi perspektif kematian dan kehidupan setelah kematian dari beberapa agama dan filosofi utama dunia. Di dalam Hell's Museum, kita akan langsung melihat cara pemakaman, perlengkapan, doa-doanya, juga sampai bentuk makam dari beberapa agama dan kepercayaan. Dan di area luar ada bangunan terpisah, namanya Ten Courts of Hell, yang masih menjadi bagian dari Hell's Museum. Nah, gedung yang ini adalah gedung The Ten Court of Hell. Jadi di dalam sana akan dijelaskan tentang The Ten Courts of Hell. Ya, ini adalah di dalam The Ten Court of Hell building. Ya, Ten Courts of Hell atau yang sering disebut sebagai 10 pengadilan neraka. Menurut kepercayaan Tionghoa yang kita baca di sini, semua dosa yang diperbuat di bumi ini akan mendapatkan ganjaran di dalam neraka yang hukumannya terbagi dalam 10 kelompok. Beberapa deskripsinya seperti ini. Setelah 21 hari kematian, arwah akan masuk ke pengadilan ketiga yang dikuasai oleh King of Song. Yang diadili di sini adalah orang yang semasa hidupnya kurang bersyukur, tidak menghormati orang tua atau orang yang lebih tua, kabur dari penjara, pengguna atau pengedar narkoba, menghasut orang untuk berbuat kriminal atau kerusuhan, merampas isi makam, dan beberapa hal lainnya. Dan hukumannya itu sebelah dadanya akan dibuka dan jantungnya dikeluarkan. Lalu diikat ke pilar tembaga yang panas dan dipanggang hidup-hidup. Iya, terus setelah 1 tahun kematian, ada pengadilan ke-9 yang dikuasai oleh King of the Market in the Capital. Yang diadili itu pelaku perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, dan pelanggaran hukum lainnya. Terus yang suka mengabaikan orang tua dan anak-anak, bentuk hukumannya itu kepala dan 1 tangan dipotong, lalu tubuhnya akan dihancurkan dengan batu-batu besar. Wah, jadi ingat nasihat orang tua kita ya.
dimanapun, kapanpun, dan pada siapapun, kita harus banyak berbuat baik. Travelover, menurut aku ya, Hell Museum ini bagus banget ya. Buat aku pribadi tuh kayak ngingetin diri aku sendiri gitu. Lebih ke introspeksi diri gitu ya. Kebanyakan dari kita tuh kita selalu menilai buruk orang lain. Judging ya? Iya. Terus sampai kita tuh lupa gitu loh. Gimana sama Kadang kita sendiri banyak salah, banyak. Gimana dengan perbuatan kita sendiri Iya, gitu. betul. Menurut aku museum ini bagus banget soalnya aku ngerasa ya setelah aku baca semuanya di dalam gitu ya, sering banget kita sebagai manusia ya menghitung berapa banyak dosa orang kepada kita. Tapi sampai lupa. kita lupa dosa kita mungkin lebih banyak kepada orang lain. Sering banget kita sebagai manusia ya menghitung berapa banyak dosa orang kepada kita. Tapi Sampai lupa. kita lupa dosa kita mungkin lebih banyak kepada orang lain. Aku rekomen banget ya kalau bisa bawa anak-anak ke sini supaya mereka tuh ngerti, lebih punya arahan ya. Betul. Membuka Untuk pola pikir anak juga gitu. Untuk bagaimana mereka harus bersikap dan Betul, kenapa betul. mereka harus seperti itu gitu. Betul buat anak-anak, buat orang ya kita dewasa juga lah. Dan meskipun ini menurut mitologi Tionghoa, tapi aku yakin bisa dipakai oleh semua agama ya. Iya. Karena aku yakin semua agama selalu Maksud mengajarkan dari kebaikan ya, kan. ya, maksud gitu. dari Hell Museum ini gitu ya. Iya. Kan, by the way, banyak yang percaya kalau patung-patung yang ada di sini itu hidup di malam hari. Iya katanya begitu. Jadi gimana Karena Len? udah lama banget ya, Kamu tapi mau nginep sini supaya bisa ketemu sama mereka? Bisa. Mungkin kamu bisa Bisa. dapat informasi lebih jelas. Tapi aku jemput pagi aja ya. Aku nggak ikutan. Aku nggak ikutan. Tapi bener. Travelover. bener banyak yang uji nyali kadang di sini. Oh ya. Uji nyali, foto-foto atau nostalgia masa kecil. Karena waktu masih kecilnya diajak ke sini sama orang tuanya, Oh, gitu. udah gede balik lagi. Rasanya masih seserem dulu nggak sih waktu kecil? Gitu. Karena banyak patung-patungnya ini dan Itu banyak cerita dia. yang diceritain dari kecil. Gitu. Yuk jalan lagi. Oke. Ini salah satu diorama yang ada di Haw Par Hell Villa. Museum ya. Dan ini ceritanya bisa kamu baca di sini. Ini adalah kejadian nyata pada tahun 266 di tahun Chinese ya. Madame Tangs namanya. Ini Madame Tangs yang Iya. baju pink ini. Dan yang duduk yang sedang menyusui itu adalah Madame Jiangsun. Dan Madame Jiangsun ini adalah mertua dari Madame Tang. Jadi mertuanya itu udah nggak punya gigi dan agak susah untuk makan. Nah sementara menantunya itu lagi punya baby. Jadi kalau punya baby kan dia masih menyusui anaknya ya. Hasilkan ASI. Aha. Dan karena mertuanya itu nggak bisa makan lagi karena nggak punya gigi dan memang susah makan makanan yang kasar, akhirnya dia juga memberikan susunya untuk mertuanya seperti di patung ini agar mertuanya mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk kesehatannya. Iya. Dan malah efeknya itu hidup selama bertahun-tahun dan sehat sampai Iya. hari kematiannya. Sampai sebelum meninggalnya itu, Madame Jiangsun itu atau mertuanya sampai ngomong Iya, bahwa Nggak dia tuh ada nggak akan pernah bisa membalas budi kebaikan. terhadap Iya. menantunya Menantunya. karena saking baiknya. Iya. Dan dia mau Ini- semua anaknya dan juga semua cucunya harus respect sama menantunya tersebut. Iya. Sampai segitu. Ini Hubungan nama baik. ini yang disebut menantu idaman kali ya. Iya, Bunda, kami bantu. Nggak harus nyusuin juga sih ya. Udah banyak cara kalau sekarang. Oke. Travelover. Travelover ya. Ya. Kita sudah selesai dari Haw Par Villa Ya. dan tadi kita pergi ke Hell Museum. Rekomen banget buat kamu yang mau jalan-jalan ke Singapura bisa mampir ke sini. Salah Bisa- satu objek wisata di Iya, Singapura ya. bisa
mampir ke Hell Museum. Ya. Tiketnya berapa harganya? $18 untuk satu orang. Iya. Dan ingat tutupnya jam 6 sore Iya. dan masuk terakhir itu jam 5 sore. Jam 5 sore. Ya. Dan kita dapat hikmah yang banyak banget di sini. Mudah-mudahan kamu juga yang udah menonton YouTube kita, Iya. Joanne and Lemmy. Dan jangan lupa kamu boleh kasih rekomen atau komen ya. Iya. Komen Atau apa aja di mungkin sini. minta kita Ya. pergi ke Singapura, tempat lain yang mungkin kita belum pernah bahas di sini, boleh silakan komen aja. Betul sekali. Oke? Ya, kita Bye. pulang dulu ya. Bye.